Harimau Malaya kalah lagi. Macan Malaya permalukan satu negara? Kualitas pemain kita justru dipertanyakan usai kekalahan dari Filipina. More possession, more attempts, better chances creation, better chances. Tapi ni bola sepak, siapa skor lebih, dia menang. Salah satu sorotan tajam tertuju pada laga yang mempertemukan Malaysia versus Filipina, di mana Macan Malaya, julukan timnas Malaysia, dipermalukan dengan kekalahan telak 0-2 dari Filipina. Namun beberapa keputusan referee merosakkan game ini. Yang free kick tu 50-50, dua-dua pun tarik baju, tetapi penalti itu gila lembut bro. Hasil yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga membuka luka lama dalam persepak bolaan Malaysia. Bukan suatu ukuran untuk kita memuaskan diri. Karena kita bisa lihat Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya game berikutnya, tadi saya diskusi dengan Pak Madi sebagai BTN, tolong disampaikan ke pelatih dan manajer bahwa ini benar-benar harus kita antisipasi. Ironisnya, di saat Filipina tampil mengejutkan, timnas Indonesia U23 tampil superior dan menunjukkan kelasnya dengan menghancurkan Brunei Darussalam 8-0 di laga lainnya dalam grup yang sama. Perbandingan mencolok ini sontak memicu pertanyaan besar, di mana kualitas pemain Malaysia saat ini? Dan apakah Macan Malaya masih pantas disebut macan? Filipina hancurkan Malaysia, skor 2-0 yang membuka luka bangsa. Laga yang digelar di Stadion Nasional Vientiane, Laos, Selasa malam, menjadi saksi bagaimana Filipina tampil penuh semangat dan determinasi tinggi. Malaysia datang sebagai tim unggulan dan di atas kertas lebih diunggulkan dari Filipina yang notabene belum pernah lolos ke semifinal AFF U23 dalam sejarah mereka. Namun, semua prediksi itu terpatahkan. Filipina membuka keunggulan di menit ke-14 lewat serangan balik cepat yang diselesaikan dengan baik oleh striker muda mereka, Jacob Ramos. Malaysia yang mengandalkan penguasaan bola malah tampak kehilangan arah dan berulang kali gagal membongkar pertahanan Filipina. Gol kedua datang di babak kedua lewat tendangan bebas langsung dari Renzo de la Cruz, yang memperdaya kiper Malaysia, Aiman Hafiz, yang tampak salah posisi. Dengan skor akhir 2-0, Filipina mencatat sejarah, kemenangan pertama mereka atas Malaysia di ajang AFF U23. Yang membuat hasil ini makin pahit bagi pendukung Malaysia adalah kenyataan bahwa Filipina menang dengan disiplin dan kerja keras, sedangkan Malaysia tampak lamban, individualistis, dan tidak punya semangat juang. Reaksi keras dari publik Malaysia, ini malu nasional. Media sosial Malaysia langsung dibanjiri kecaman. Tagar Malaya Malapetaka dan macan jadi kucing trending di Twitter X Malaysia. Sejumlah legenda sepak bola Malaysia ikut bersuara. Syafiq Rahim, mantan kapten timnas senior, mengatakan dalam wawancara dengan Harian Metro, "Ini bukan soal kalah, ini soal harga diri. Kalau Filipina bisa mempermalukan kita, berarti ada yang sangat salah di sistem pembinaan dan pemilihan pemain kita. Kualitas pemain kita saat ini sangat buruk, jujur saja." Banyak netizen bahkan menyalahkan pelatih kepala U23 Malaysia, Brett Maloney, yang dianggap terlalu banyak memberi kesempatan pada pemain yang belum matang. Indonesia tampil menggila, 8-0, hancurkan Brunei. Sementara itu di pertandingan lain, Indonesia U23 menunjukkan dominasi penuh saat melibas Brunei 8-0. Laga ini menjadi semacam pesan tegas, Garuda Muda tidak main-main di ajang ini. 4 gol dicetak di babak pertama melalui Ramadan Sananta, 2 gol, Marcelino Ferdinand, dan Hugo Samir. Babak kedua menjadi ajang unjuk kekuatan cadangan, dengan Rafli Asrul, Arhan Fikri, Ronaldo Kuate, dan Zanadin Faris menambahkan pundi-pundi gol. Pelatih Indonesia, Indra Syafri, menekankan bahwa hasil ini bukan sekadar keberuntungan. Kami mempersiapkan tim dengan serius. Target kami juara, dan anak-anak menunjukkan mental juara sejak menit pertama, ujar Indra dalam konferensi pers usai laga. Perbandingan mencolok, Macan Malaya versus Garuda Muda. Performa dua tim beda negara ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola ASEAN. Banyak yang menyoroti bagaimana Indonesia kini jauh lebih siap, modern, dan profesional dibandingkan Malaysia yang dianggap masih berkutat pada pola-pola usang dan nepotisme dalam pemilihan pemain. Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih nasional Indonesia, dalam wawancara dengan media lokal, menyebut, "Dulu kita yang selalu dikalahkan Malaysia. Sekarang, Filipina kalahkan Malaysia. Sementara kita libas Brunei 8-0. Ini bukan hanya hasil,
Ini cermin dari arah pembinaan yang benar. Beberapa pengamat luar negeri bahkan menyebut Malaysia tengah mengalami krisis generasi emas. Dalam beberapa tahun terakhir, tak ada lagi nama besar yang muncul dari akademi lokal mereka, sementara Indonesia terus menelurkan talenta berbakat seperti Marcelino, Hugo Samir, hingga Arhan Fikri. Publik Indonesia ikut menyindir, macan Malaya cuma mitos. Di media sosial Indonesia, hasil pertandingan Malaysia versus Filipina juga memancing komentar-komentar satir. Sejumlah netizen menyebut, macan Malaya? Mungkin maksudnya kucing kampung. Indonesia menang 8-0, Malaysia kalah 2-0. Bedanya udah kayak Liga Champions versus Liga Tarkam. Malaysia permalukan negaranya sendiri. Kalah dari Filipina tuh loh. Bahkan beberapa meme mulai bermunculan, memperlihatkan gambar macan yang berubah menjadi kucing tidur dengan caption, sedang berduka usai kalah dari Filipina. Apa yang salah dengan Malaysia? Kekalahan ini membuka banyak pertanyaan di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Apa sebenarnya yang salah? Satu, sistem pembinaan usang Malaysia masih sangat bergantung pada liga lokal yang tidak kompetitif, sedangkan Indonesia telah mengembangkan kompetisi kelompok usia dengan lebih serius. Dua, kurangnya talenta murni, minimnya scouting dan pembinaan usia dini menyebabkan Malaysia kehilangan generasi emas. Talenta-talenta besar seperti Safeh Sali atau Aidil Zafwan tak kunjung tergantikan. Tiga, kepercayaan berlebih pada naturalisasi. Beberapa tahun terakhir, Malaysia terlalu berharap pada pemain keturunan atau naturalisasi. Filipina pun banyak memakai pemain keturunan, namun mereka membentuk kolektivitas, bukan sekadar asal ambil. Peluang lolos Malaysia menipis. Dengan kekalahan ini, Malaysia kini berada di ujung tanduk. Jika di laga berikutnya mereka gagal menang atas Brunei, yang baru saja dihancurkan Indonesia 8-0, maka Malaysia hampir pasti tersingkir di fase grup. Sementara itu, Indonesia hanya butuh hasil imbang lawan Filipina untuk memastikan tiket semifinal. Penutup, macan Malaya harus berkaca. Kekalahan dari Filipina bukan hanya hasil buruk, ini tamparan keras untuk seluruh sistem sepak bola Malaysia. Kualitas pemain mereka dipertanyakan, strategi pelatih disorot, dan masa depan generasi muda menjadi tanda tanya besar. Di saat Indonesia dan Filipina menunjukkan kemajuan pesat, Malaysia justru mundur. Apakah ini awal dari kejatuhan total macan Malaya? Atau akan ada kebangkitan?